Terminal Kota Cendana, pagi itu, tak lagi terdengar seperti pusat harapan bagi para pelancong. Teriakan sopir, deru bas yang menderu, dan aroma asap knalpot bercampur dengan rasa takut yang mengendap di udara. Di setiap sudut, mata-mata preman Biwo Gondrong memantau siapapun yang lewat. Tak ada pedagang kaki lima yang berani membuka lapak tanpa menyisihkan uang keamanan untuk sang raja preman. Ketakutan telah menjelma menjadi rutinitas yang mencekik. Biwo Gondrong berdiri di tengah terminal, rambutnya yang panjang terurai acak-acakan, wajahnya keras dengan tatapan penuh ejekan. Di tangannya tergenggam sebatang rokok yang nyaris habis, asapnya mengepul lambat, seolah menikmati penderitaan para pedagang yang berjongkok menyerahkan hasil keringat mereka. Tawa kasarnya pecah saat seorang pemuda sopir menunduk dalam kepasrahan, tangannya gemetar menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Para penumpang pura-pura tak melihat, menunduk dalam-dalam, seakan terminal itu hanyalah lorong gelap yang harus mereka lewati cepat-cepat. Namun, di bawah rindang pohon flamboyan dekat pintu keluar terminal, duduklah seorang kakek tua. Jubah lusuhnya menutupi tubuhnya yang kurus, dan di sampingnya tersusun rapi botol-botol herbal buatan tangan. Dialah Simon, penjual jamu tua yang selama ini dianggap hanya bagian tak penting dari pemandangan terminal. Tetapi sorot matanya, tajam seperti mata elang, tak melewatkan satupun kebiadaban yang terjadi. Simon menyaksikan Biwo menendang keranjang seorang pedagang buah hanya karena jumlah setoran kurang. Jerit ketakutan pedagang itu memecah riuh terminal, tetapi tak ada yang berani menolong. Simon menunduk, jemarinya mengepal di atas lututnya. Wajah tuanya yang berkerut tak lagi sekadar memancarkan kesabaran, melainkan menyimpan badai yang perlahan membesar. Ia teringat sumpah lama di bawah pohon keramat desa leluhurnya, gunakan ilmu karuhun hanya untuk kebenaran, dan hanya ketika kesaliman tak lagi bisa ditahan. Bertahun-tahun ia memilih diam, menjaga warisan leluhur itu tetap terkunci dalam hatinya. Namun, Biwo Gondrong dan kekuasaannya telah mengubah terminal menjadi neraka bagi orang-orang lemah. Dalam hatinya, bara yang telah lama padam mulai menyala kembali. Seorang anak kecil, cucu seorang pedagang bakso, mendekat padanya sambil menangis karena lapak kakeknya diacak-acak. Simon menatap mata polos itu dan merasakan luka lama, kenangan tentang masa mudanya ketika ia juga menyaksikan kekejaman serupa terbuka kembali. Hatinya yang rapuh berubah menjadi baja. Ia tahu, jika ia terus diam, maka terminal ini tak akan pernah merdeka. Dari kejauhan, angin bertiup kencang, menggoyang dedaunan flamboyan di atas kepalanya. Seolah alam ikut merasakan murkanya. Mata Simon memancarkan sinar berbeda, sinar yang hanya muncul ketika kekuatan leluhur siap bangkit. Pedagang-pedagang di sekitar mulai memperhatikan perubahan raut wajahnya, meski mereka tak sepenuhnya mengerti. Dan saat Biwo Gondrong tertawa keras, memamerkan kekuasaannya, kakek Simon berdiri perlahan. Tubuh renta itu mungkin terlihat rapuh, tetapi di balik langkah tenangnya, terminal itu akan segera menyaksikan bangkitnya kekuatan karuhun yang mematikan, kekuatan yang akan mengubah segalanya. Malam menelan terminal Kota Cendana dalam kesunyian yang tak wajar. Lampu-lampu jalan berkedip redup, seolah enggan menyinari tempat yang telah lama dikuasai ketakutan. Simon berjalan perlahan menuju gubuk kecilnya di pinggir hutan, meninggalkan lapak herbalnya yang berantakan. Di telinganya, gema tawa Biwo Gondrong dari siang tadi masih terdengar, seperti cambuk yang menyalakan bara dendam dalam dadanya. Di gubuk itu, udara terasa berat, dipenuhi bau tanah basah dan rempah-rempah tua. Simon membuka peti kayu berukir motif kuno, warisan leluhur yang selama puluhan tahun tak pernah disentuh. Di dalamnya, kain hitam dengan simbol-simbol karuhun terlipat rapi, bersama sebuah keris berkilau yang masih menyimpan aura mistis. Jemarinya gemetar saat menyentuhnya, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu konsekuensi dari kebangkitan ilmu itu. Sekali dibangkitkan, darah dan badai pasti akan mengikuti. Ia menyalakan dupa dan duduk bersila. Mantra-mantra kuno meluncur dari bibirnya, suara lirih yang menyatu dengan desiran angin.
Di wajahnya, keriput-keriput tua seolah berubah menjadi guratan tekad. Dalam hati ia berjanji, cukup sudah. Tidak boleh ada lagi korban yang jatuh. Ilmu Karhun tidak diwariskan untuk menyaksikan ketidakadilan tanpa perlawanan. Di luar warung kopi, langit malam dipenuhi awan pekat. Angin bertiup kencang, membuat papan-papan reklame berderit keras. Alam seperti mengabarkan bahwa badai akan segera tiba. Di kejauhan, suara gonggongan anjing menggema, menambah kesan mencekam pada malam itu. Saiman menegakkan punggungnya, meninggalkan warung tanpa sepatah kata. Dalam hatinya, ia merasakan kehadiran leluhurnya, menuntun langkahnya. Waktu untuk diam telah berakhir, Biwo Gondrong dan kekuasaannya akan segera menghadapi murka yang tak mereka bayangkan. Keesokan harinya, matahari bersinar terang seolah menertawakan penderitaan yang masih menggantung di terminal kota Cendana. Darto masih terbaring
berputar, membentuk bayangan-bayangan samar yang bergerak di dinding gubuk. Suara-suara lirih mulai terdengar, bukan dari luar, melainkan dari dalam dimensi lain. Saiman memejamkan mata, mendengar bisikan para leluhur, suara berat, lembut, dan penuh wibawa. Saiman, waktumu telah tiba. Jangan gunakan kekuatan. Dengan satu ayunan tongkatnya, ia memukul pentungan pertama hingga terlepas, dan dengan gerakan lain yang lebih halus, ia mendorong lawan keduanya hingga terhempas beberapa meter.
Kerumunan berseru kaget, tak seorang pun pernah melihat kakek tua itu bergerak secepat itu. Biwo terdiam sejenak, matanya membelalak. Anak buahnya meringis kesakitan di tanah, dan untuk pertama kalinya, bayang-bayang kekuasaan sang raja preman goyah. Saiman menatapnya tanpa emosi, hanya menyampaikan pesan yang lebih kuat daripada ancaman apapun. Hari-hari kekuasaan Biwo Gondrong mulai dihitung. Dan bagi mereka yang menonton, harapan mulai menyala seperti api kecil di tengah gelap. Suasana terminal berubah menjadi medan perang yang hening. Angin pagi yang semula membawa aroma bakso kini terasa dingin menusuk, seolah bumi menahan napas. Biwo Gondrong melangkah maju, matanya menyala penuh amarah. Kemenangan cepat Saiman atas dua anak buahnya telah melukai egonya. Di hadapan para pedagang dan sopir, ia tak bisa membiarkan harga dirinya hancur. "Kau berani mempermalukanku, Kek?" Suaranya, bergemuruh, membuat kerumunan mundur beberapa langkah. Saiman berdiri tegak, tongkat kayunya bertumpul ringan di tanah. "Aku tidak mempermalukanmu, Biwo. Kau mempermalukan dirimu sendiri dengan keserakahanmu," jawabnya tenang. Kalimat itu menghantam Biwo lebih keras dari pukulan manapun. Biwo meraung marah dan melemparkan rokoknya ke tanah, kemudian melepas jaket kulitnya. Tubuh kekarnya berkilau keringat meski udara pagi masih sejuk. Tanpa aba-aba, Biwo menerjang. Langkahnya seperti banteng mengamuk, tangannya terkepal siap menghantam wajah kakek tua itu. Saiman bergerak seolah waktu melambat. Ia memiringkan tubuh, menghindari pukulan itu hanya dengan sedikit gerakan, lalu menyentuh pundak Biwo dengan tongkatnya. Sentuhan ringan itu ternyata cukup untuk membuat Biwo kehilangan keseimbangan dan terjatuh di atas aspal. Sorak kaget pecah dari kerumunan. Biwo bangkit, wajahnya memerah karena malu. Ia melancarkan serangan bertubi-tubi, pukulan, tendangan, bahkan percobaan bantingan. Tapi setiap gerakannya dipatahkan dengan langkah kecil Saiman, ayunan tongkat yang elegan, dan gerakan tangan yang nyaris tak terlihat. Preman-preman lain yang menonton mulai gelisah.
Gondrong kembali, kali ini dengan 2 kali lipat pasukan. Di antara mereka, wajah-wajah asing penuh bekas luka menunjukkan bahwa ini bukan sekadar gertakan. Mereka memasuki terminal dengan langkah pasti, pentungan dan rantai besi berkilau di bawah cahaya lampu jalan. Simon berdiri di tengah terminal, tongkatnya bertumpu di tanah. Bayangan tubuhnya memanjang di bawah cahaya temaram. Ia menatap gerombolan preman itu tanpa gentar, matanya memancarkan ketenangan yang justru membuat lawan-lawan itu gelisah. Dalam hatinya, ia berbisik pada leluhur, "Aku siap." Hujan mulai turun deras, menandai awal dari pertarungan yang akan menentukan nasib terminal kota Cendana. Hujan mengguyur terminal kota Cendana, membuat genangan air memantulkan cahaya lampu jalan yang berkelip. Suara petir menggelegar di kejauhan, mengiringi langkah Biwo Gondrong dan pasukannya yang semakin mendekat. Para pedagang dan sopir bersembunyi di balik bus-bus dan kios-kios, napas mereka tertahan. Mereka tahu malam ini bukan sekadar pertarungan biasa, ini adalah pertarungan yang akan menentukan apakah terminal mereka bebas, atau selamanya tenggelam dalam bayang-bayang teror. Simon berdiri di tengah terminal, tongkat kayunya basah oleh hujan. Rambut putihnya menempel di dahinya, namun matanya menyala seperti bara api. Angin berputar di sekelilingnya, meniup sisa-sisa sampah plastik dan dedaunan kering. Para leluhur seakan hadir, menjaga dan menyaksikan pewaris mereka menghadapi badai terakhir. "Biwo," serunya dengan suara tenang, nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan, "ini saatnya kau hentikan keserakahanmu. Terminal ini bukan tahta bagi seorang penindas." Biwo tertawa keras, meski tawanya terdengar lebih seperti teriakan putus asa. "Jangan menggurui aku, kek," raungnya. Ia memberi aba-aba, dan preman-preman luar kota maju menyerbu. Mereka melingkari Simon, rantai dan pentungan terangkat. Namun Simon bergerak secepat kilat, ilmu karuhun membuat langkahnya seperti angin. Satu demi satu lawan terhempas ke tanah, terpelanting oleh gerakan tongkat dan sapuan tangan yang tampak sederhana namun mematikan. Kerumunan menyaksikan dengan mata lebar, preman-preman brutal yang selama ini ditakuti, kini roboh di bawah sentuhan ringan seorang kakek tua. Biwo Gondrong mulai menyadari sesuatu, bukan hanya kekuatan fisik Simon yang mengalahkannya, tetapi keyakinan yang lebih besar dari sekadar amarah. Ia meraung dan maju sendiri, tinjunya menghantam udara dengan tenaga penuh. Benturan mereka menggema di tengah hujan. Biwo memukul dengan kekuatan seorang raksasa, tetapi setiap pukulannya ditepis atau dialihkan. Simon, dengan langkah ringan, memanfaatkan tenaga Biwo untuk menjatuhkannya. Tubuh Biwo menghantam genangan air, menciptakan cipratan besar. Ia bangkit, wajahnya basah dan penuh amarah. "Aku takkan kalah dari kakek renta," teriaknya, lalu menerjang lagi, kali ini dengan rantai besi. Simon menangkis serangan itu dengan tongkatnya. Bunyi dentuman logam dan kayu bercampur dengan suara hujan. Saat Biwo mencoba serangan terakhir, Simon melompat ke samping, memutar tubuhnya, dan dengan gerakan karuhun yang anggun, ia mengetupkan tongkat ke titik vital Biwo. Biwo terdorong mundur, lututnya goyah, dan akhirnya ia jatuh berlutut di hadapan Simon. Hening menyelimuti terminal, hujan terus turun, tapi suara tawa kejam Biwo telah hilang. Nafasnya terengah-engah, matanya kini tidak lagi dipenuhi kesombongan, tetapi rasa takut dan penyesalan. Simon berdiri di depannya, tidak dengan wajah marah, tetapi dengan tatapan penuh belas kasihan. "Kekuasaan yang lahir dari ketakutan tidak pernah abadi," ucapnya pelan. Biwo Gondrong menunduk, air hujan bercampur dengan air matanya. Preman-preman yang tersisa perlahan mundur, meninggalkan terminal. Para pedagang dan sopir keluar dari persembunyian mereka, beberapa menangis lega, yang lain bersorak meski masih ragu. Malam itu, di bawah hujan deras, terminal menyaksikan runtuhnya sang raja preman, dan lahirnya harapan baru. Pagi menyapa terminal kota Cendana dengan sinar matahari hangat yang menembus sisa-sisa genangan hujan. Aroma tanah basah berpadu dengan bau asap kopi dari kios-kios yang mulai buka. Para pedagang, sopir, dan penumpang perlahan kembali mengisi terminal, namun kali ini wajah mereka tak lagi dipenuhi ketakutan. Anak-anak berlari di antara bus-bus yang terparkir, tawa mereka terdengar lepas. Bayangan kekuasaan Biwo Gondrong sudah sirna, hanya menyisakan kenangan yang perlahan memudar. Simon berdiri di tepi terminal, memandangi keramaian yang kembali normal. Tongkatnya bersandar di bahu, wajahnya terlihat damai namun lelah. Ia menyadari bahwa pertarungan semalam bukan hanya tentang mengalahkan Biwo Gondrong,
tetapi tentang memutus rantai ketakutan yang telah lama mencekik kehidupan warga. Seorang pedagang tua mendekatinya, menyalami tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Kek Simon. Kau telah mengembalikan rumah kami," ucapnya. Dari kejauhan, beberapa sopir bus mengangkat tangan, memberi hormat. Mereka menyalakan klakson bus masing-masing, bukan sebagai tanda protes atau amarah, tetapi sebagai salam kemenangan. Suara klakson-klakson itu bergema di udara, seolah-olah terminal sendiri ikut bernapas lega. Simon hanya tersenyum, matanya menatap ke arah langit biru, seakan berbicara kepada para leluhur yang telah membimbingnya. Di sudut terminal, sisa-sisa geng Biwo yang tersisa terlihat pergi dengan kepala tertunduk. Tak ada lagi gertakan atau ancaman, mereka tahu era mereka telah berakhir. Biwo sendiri, yang kini terluka dan malu, telah meninggalkan kota malam itu, tak seorang pun tahu kemana. Bagi warga Cendana, kepergian itu adalah penutup dari babak kelam yang selama ini menakutkan mereka. Simon berjalan menyusuri terminal, memperhatikan setiap wajah yang kini kembali tersenyum. Anak-anak yang dulu takut keluar rumah kini bermain petak umpet di dekat loket. Seorang ibu muda memanggil anaknya, suaranya tak lagi bergetar cemas. Bahkan udara terminal terasa lebih ringan, seolah-olah beban berat telah diangkat dari bahu semua orang. Menjelang siang, beberapa tokoh masyarakat berkumpul di bawah pohon asam tua yang berdiri di dekat pintu masuk terminal. Mereka mendekati Simon, mengajaknya duduk bersama. "Kek Simon, apakah kau akan tinggal untuk menjaga terminal ini?" tanya salah seorang dari mereka. Simon menggeleng pelan. "Tugas Karuhun telah selesai. Kini giliran kalian menjaga tempat ini dengan keberanian dan persatuan, bukan dengan ketakutan." Suasana hening sejenak, lalu tepuk tangan bergema dari kerumunan. Ada rasa hormat mendalam di mata mereka. Mereka tahu bahwa yang menyelamatkan terminal bukan hanya ilmu Karuhun, tetapi juga keberanian seorang kakek yang tak rela melihat ketidakadilan. Hujan semalam mungkin telah membersihkan jalan, tetapi semangat Simonlah yang membersihkan hati mereka. Sore hari, ketika matahari mulai condong ke barat, Simon melangkah meninggalkan terminal. Tongkatnya mengayun pelan, langkahnya ringan meski usia telah menua. Di belakangnya, terminal kota Cendana berdiri.